Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, selamat jumpa kembali dengan Bapak. Kali ini masih pembelajaran tematik, pembelajaran 5, masih subtema 2, tentu saja tema keempat. Hari ini kita akan belajar menjelaskan peran Indonesia dalam upaya pemberantasan narkoba dalam lingkup ASEAN. 2. Membuat brosur tentang sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Teman-teman, salah satu penyebab terjadinya era globalisasi adalah kemajuan iptek, terutama teknologi komunikasi. Era globalisasi saat ini memberikan perubahan bagi kehidupan masyarakat di segala bidang. Ada bidang ekonomi, sosial, pendidikan, maupun budaya. Sebagai contoh, melalui TV atau media sosial, masyarakat mengenal gaya hidup yang berbeda. Hal itu mengakibatkan munculnya keinginan untuk mengubah gaya hidup. Perubahan gaya hidup pada era globalisasi meliputi pemilihan makanan, pakaian, gaya bicara, juga cara memandang nilai-nilai tradisi. Oleh karena itu, kita harus menyikapi era globalisasi ini dengan memanfaatkan dampak positif dan menghindari dampak negatifnya. Ya, kalian sudah mendiskusikan dampak positif dan negatif di era globalisasi ini. Nah, di sini ya, akibat dampak negatifnya adanya penyalahgunaan narkoba. Apa itu narkoba? Narkotika dan obat atau bahan terlarang atau berbahaya yang semakin merajalela, ya, terutama di bisnis hiburan anak-anak, ya. Hal itu dapat dibuktikan dengan masih maraknya kasus penyelundupan yang dilakukan oleh warga negara asing melalui jalur penerbangan internasional ataupun jalur pelayaran, khususnya dari negara Cina, Afrika ataupun dari Iran, ya, gudang narkoba itu. Ada juga Indonesia sudah memproduksi sendiri, Masya Allah, ya. Itu made in Indonesia yang sangat negatif sekali. Penyalahgunaan narkoba harus diatasi secara tuntas, baik di tingkat regional maupun internasional. Oleh karena itu, adanya kerjasama antar negara ASEAN, ya, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup dengan cara memberantas penyalahgunaan narkoba. Ya. Kerjasama ASEAN ini, ya, telah berlangsung sejak ditandatanganinya ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs pada sidang Menteri-Menteri Luar Negeri Asia Tenggara. Sudah lama, ya, di Manila 26 Juni 1976. Dalam lingkup ASEAN, kerjasama di bidang penanggulangan narkoba ditangani oleh ASEAN Senior Official on Drug Matters atau disingkat ASOD. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba merupakan masalah internasional, ya, yang mendapat perhatian serius, ya. Indonesia itu atau ASEAN itu ada istilahnya segitiga emas, ya, segitiga emas, ya. Nah, kawasan ASEAN kini tidak lagi menjadi daerah transit, tetapi sudah dijadikan sasaran pengguna bahkan produksi narkoba, ya. Bukan hanya segitiga emas, berarti
banyak segi emas, berarti ya, bukan hanya segitiga emas 3 negara ya. Berarti banyak. Apa itu segitiga emas? Negara apa saja? Nah, kalau dulu zaman Bapak disebutnya segitiga emas ya, peredaran narkoba hanya terjadi di sekitar itu. Sekarang malahan lebih meluas. Sekolah atau seluruh negara anggota ASEAN sepakat untuk menyamakan tujuan dan mewujudkan kawasan ASEAN bebas dari penyalahgunaan narkoba. Negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk saling bertukar informasi dan pengalaman terkait dengan upaya penanggulangan narkoba. Indonesia juga berperan ya mendukung kerjasama antar negara ASEAN. Mulai dari BNN-nya atau Badan Narkotika Nasional. Pemerintah mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bersama dengan kepolisian. BNN bekerjasama dalam memberantas narkoba di Indonesia ya. Itu salah satu cara di penanggulangan pemberantasan baik di negara kita ataupun dalam lingkup ASEAN ya, teman-teman ya. Nah, kira-kira di sini boleh didiskusikan ya atau ditulis di komentar atau tanggapan. Menurutmu apa bahaya narkoba bagi masyarakat dan generasi muda ya? Apa akibatnya jika Indonesia tidak berperan terhadap pemberantasan narkoba di wilayah ASEAN? Dan apa akibatnya jika Indonesia tidak memiliki lembaga khusus? Dan apa yang dapat kamu lakukan untuk membentengi diri agar tidak terjerumus terhadap penggunaan narkoba? Lihat di halaman 67. Silakan. Masih tentang narkoba, ya, anak-anak, upaya pencegahan penyebaran narkoba dan kesadaran akan bahaya narkoba tadi dapat dilakukan dengan menggunakan brosur ya, informasi tentang bahaya narkoba. Ya, salah satunya dengan brosur. Ya, lebih simpel, lebih sederhana dan lebih dapat dimengerti. Brosur itu apa? Merupakan salah satu reklame berbentuk selebaran kertas. Brosur berisi informasi mengenai suatu hal yang bersifat non-komersial, bukan marketing dagang ya, seperti iklan layanan masyarakat ataupun informasi komersial mengenai penawaran jasa dan produk ya, ataupun bisa juga komersial. Nah, perhatikan contoh brosur pada gambar berikut. Simak, baca, dan pahami. Berdasarkan gambar tersebut, sekilas brosur mirip dengan poster. Yang membedakan antara brosur dan poster adalah ukurannya. Poster lebih cepat ya, cara cetaknya dan cara penyampaiannya. Ukuran brosur lebih kecil dan poster lebih besar. Brosur biasanya dicetak bolak-balik, 2 muka ya. Sedangkan poster berhubung ditempel jadi cuma 1. Penyampaian brosur dilakukan secara langsung atau dibagikan secara gratis. Nah, sedangkan poster ditempel di dinding-dinding di tempat umum ya untuk bisa warga melihatnya. Fungsi utamanya brosur adalah memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai suatu produk atau jasa yang ditawarkan secara terperinci. Umumnya dibuat dengan desain yang menarik dan isi yang jelas agar dapat menarik perhatian. Berarti membuat brosur butuh keahlian seni ya teman-teman, terutama seni menggambar, seni menulis huruf indah ya atau kaligrafi, atau bisa juga seni desain grafis atau desain komunikasi visual atau desain aplikasi komputer, itu yang disebut Photoshop
Corel, dan sebagainya. Nah, ada langkah-langkah membuat brosur yang efektif. Yang pertama, tentukan tema untuk brosur yang akan dibuat. Ya, temanya tentang seni, silakan penuh corak warna-warni dan lain sebagainya. Ya. 2, gunakan kalimat dan foto yang menarik. Jangan membosankan atau jangan kalimat yang terlalu bertele-tele dan kecil. Misalnya ya, gunakan poin-poin penting untuk menulis informasi. Cuma poin penting saja. Tidak perlu dijelaskan secara rinci. Tentukan semua kontak yang dapat dihubungin kalau marketing ya. Tinggalkan nomor ponsel, alamat atau website serta email dan lain-lain. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat brosur. Nah, teman-teman, dengan demikian berakhir sudah pembelajaran kelima ya, masih tema 4, subtema 2 kali ini. Silakan kalian pahami dan baca kembali di halaman 66 sampai 68 ya. Tentang hari ini kita telah belajar menjelaskan peran Indonesia dalam upaya memberantas narkoba dalam lingkup ASEAN, dan yang kedua membuat brosur tentang sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Silakan isi di halaman 67 seperti yang Bapak tugaskan tadi, dan juga jika ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar dan tanggapan. Tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, tetap jaga protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Jika keluar rumah memakai masker dan jaga jarak. Jangan lupa minum asupan vitamin ya, terutama vitamin C untuk menjaga imun kita atau kebugaran tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.